Provinsi Bengkulu atau dikenal Bumi Rafflesia merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Kaya akan keindahan pesona alamnya, memiliki luas sebesar 19.788,70 km persegi, perbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Tidak hanya menawarkan keindahan alam dengan hamparan pasir putih yang membentang dengan garis pantai mencapai lebih dari 7 km, pantai terpanjang di Asia Tenggara. Provinsi Bengkulu juga memiliki berbagai tempat bersejarah seperti Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, dan Benteng Marlboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saudara, KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bengkulu merupakan kantor vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengawal dan menyalurkan dana APBN ke masyarakat melalui instansi dan lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu. Lalu, seperti apa pelayanan yang diberikan KPPN Bengkulu? Bersama saya, Siti Anissa, inilah Lensa Rafflesia. Salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berlokasi di Kota Bengkulu, turut andil di bidang keuangan dalam menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada satuan kerja kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dalam hal penyaluran dana transfer ke daerah adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bengkulu. Demi mewujudkan konsep New DJPB in Town, KPPN Bengkulu memiliki yel-yel jargon DJPB handal, yakni humanis, amanah, digital, akuntabel, dan loyal. Terus berkomitmen memberikan layanan terbaik setiap tahunnya. Pada tahun 2008, KPPN Bengkulu bertransformasi menjadi KPPN percontohan. Tahun 2019 telah memperoleh sertifikat ISO. Dan pada tahun 2020 telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi WBK. Sejak penetapan tersebut, KPPN Bengkulu terus berupaya memperbaiki diri untuk dapat memberikan layanan prima kepada setiap mitra kerja. KPPN Bengkulu merupakan salah satu unit vertikal kantor pelayanan di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. KPPN Bengkulu terus bertransformasi menjadi kantor pelayanan yang sangat unggul dengan kualitas pelayanan yang terus meningkat, cepat, akurat, dan transparan. Berbagai inovasi dan prestasi telah berhasil diraih oleh KPPN Bengkulu. Di antaranya telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi WBK pada tahun 2020 dan pengelolaan kinerja terbaik pertama tingkat nasional lingkup KPPN tipe A1 Provinsi pada tahun 2021. KPPN Bengkulu berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan jumlah satuan kerja kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja sebanyak 202 satuan kerja.
memberikan layanannya itu menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan sarana yang ada, misalkan WhatsApp, email, untuk mendapatkan jawaban, atau melalui CSO, customer CSO kami. Kemudian bisa juga menggunakan Zoom atau Google Meet atau apapun itu yang bisa, atau datang ke KPPN sendiri, ke KPPN langsung. Saudara, KPPN Bengkulu berkomitmen melakukan kegiatan atau program pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, akuntabel, dan transparan. Tetaplah bersama kami, Lensa Raflesia, segera kembali. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, dan akuntabel. Misi yang dijalankan yakni menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel, serta mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, KPPN Bengkulu memiliki janji layanan, moto layanan, maklumat layanan, dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada mitra kerja di tahun 2022. KPPN Bengkulu memiliki sebuah konsep inovasi yang mengusung tema New Service and New Ways of Working. Dengan terus berupaya memperbaiki diri, selalu memberikan pelayanan yang prima. Menerapkan konsep kerja yang ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. KPPN Bengkulu mempunyai berbagai macam dan jenis inovasi yang sangat membantu mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada para satuan kerja, sehingga dihasilkan satuan kerja yang cerdas APBN. Inovasi yang diciptakan oleh KPPN Bengkulu adalah
atau visinya menjadi pengelolaan perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Tentu saja untuk mencapai visi itu kita menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Kemudian mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel tentunya. Dan kemudian mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang tepat waktu. Dari sinilah kemudian kita bikin 11 sasaran yang meliputi pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel tadi. Jadi KPPN Bengkulu dalam melakukan tugasnya yaitu melakukan pengelolaan perbendaharaan, karena KPPN ini adalah mendapatkan kuasa bendahara umum negara dari Menteri Keuangan, sehingga sebagai bendahara harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. 1 peser uang pun bisa dipertanggungjawabkan, ataupun dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel tadi. Nah, kami pun memiliki 202 mitra kerja. 202 mitra kerja ini yang kami layani. Ini adalah stakeholder kami. Nah, tentu saja bagaimana kita tidak lagi berpikiran bahwa yang mitra kerja kita itu adalah orang yang membutuhkan kita, tidak. Tetapi kita sama-sama bermitra. Kita sama-sama merasakan bahwa tujuan ini adalah tujuan negara, yang mana Bapak Satker itu adalah secara teknis melaksanakan kegiatan mencapai tujuan mereka, kemudian meminta tagihan kepada kita dan harus kita layani benar-benar secara prima. Arah kebijakan dan strategi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu difokuskan untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu yang meliputi mendukung pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal. Mendukung pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal. Mendukung fungsi Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu sebagai pengelola investasi pemerintah. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, baik dalam kapasitas sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah. Pembinaan akuntansi pada tingkat unit akuntansi, kuasa pengguna anggaran, mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker,
Pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. KPPN sebagai ujung tombak penyaluran dana APBN mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan daerah. Dana APBN yang telah diterima dapat digunakan dengan baik oleh satuan kerja sesuai perencanaan sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi oleh KPPN dalam menyalurkan dana APBN memberi pengaruh terhadap perekonomian Bengkulu. Dana APBN yang disalurkan secara tepat jumlah dan tepat waktu akan mendukung satuan kerja dalam menyelesaikan kegiatan dan merealisasikan anggarannya. Output yang telah dihasilkan akan memberikan pengaruh pada perekonomian. Dana APBN yang disalurkan oleh KPPN merupakan pengeluaran pemerintah dan merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergitas atau kerjasama diperlukan dari mitra kerja KPPN Bengkulu dalam memberikan pelayanan, menjalankan tugas mengawal dan menyalurkan dana APBN ke satuan kerja, sehingga penyerapan anggaran cepat dan tepat waktu, menghasilkan output yang baik bagi masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabitumas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno SOSMH, mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pelayanan yang telah diberikan. Semoga sinergi ini tetap terjaga demi mengawal APBN yang lebih baik. Saya Iskandar Novianto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pelayanan yang telah diberikan. Semoga sinergi ini tetap terjaga demi mengawal APBN yang lebih baik. Kami mendukung penuh KPPN Bengkulu di tahun 2022 untuk menjadi kantor pelayanan terbaik. Saya AKBP Alexander SUP Esos MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pelayanan yang telah diberikan. Semoga sinergi ini tetap terjaga demi mengawal APBN yang lebih baik. Kuasa pengguna anggaran Balai Pelaksana Jalan Nasional Bengkulu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Bengkulu dalam penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga tugas dan fungsi para pengelola keuangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriansa, Kepala BKAD Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas layanan yang telah diberikan oleh KPPN Bengkulu dalam penyaluran APBN di Kabupaten Bengkulu Utara, terutama dalam penyaluran dana alokasi khusus fisik dan non-fisik serta dana desa, sehingga tugas dan fungsi pengelola keuangan terutama di Kabupaten Bengkulu Utara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi serta dukungan penuh kepada KPPN Bengkulu, sehingga dapat menjadi kantor pelayanan terbaik. Mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pelayanan yang telah diberikan. Semoga sinergi antara KPPN dan BPS Provinsi Bengkulu ini tetap terjaga demi mengawal APBN yang lebih baik. Kami mendukung penuh KPPN Bengkulu di tahun 2022 untuk menjadi kantor pelayanan terbaik. Saya AKBP Adidadi SIK, Kapolres Bengkulu, beserta staf dan jajaran. Kami mendukung penuh KPPN Bengkulu tahun 2022 untuk menjadi kantor pelayanan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwan,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. KPPN Bengkulu terus bertransformasi menjadi kantor pelayanan yang unggul dengan kualitas layanan yang terus meningkat, cepat, akurat, dan transparan. Saya memberikan dukungan penuh kepada KPPN Bengkulu untuk mengikuti penilaian kantor pelayanan terbaik tahun 2022. KPPN Bengkulu selalu memberikan yang terbaik, berinovasi, dan memotivasi diri untuk memberikan pelayanan prima kepada para satuan kerja mitra KPPN Bengkulu. KPPN Bengkulu juara. KPPN Bengkulu sebagai unit pelayanan juga memperoleh prestasi yang berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya, peringkat 1 penilaian laporan keuangan tingkat bendahara umum negara daerah tingkat Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu tahun 2020. Peringkat 1 penilaian pelaksanaan pengelola kinerja tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Provinsi tahun 2021. Peringkat 3 pengelolaan barang milik negara tahun 2021. Kategori Peer Collaboration oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi WBK tahun 2020. Peringkat 9, penilaian pelaksanaan pengelola kinerja tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Provinsi tahun 2020. Suatu kebanggaan bagi kami, insan perbendaharaan KPPN Bengkulu, untuk dapat terus berkontribusi dalam pembangunan tiada henti di Provinsi Bengkulu, serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. KPPN Bengkulu selalu semangat memberikan layanan yang berkelas dunia untuk Indonesia maju. Be Spirit, juara.